Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan alur cerita film Swallowed Stars Season 2, Episode 52, Long Feng, yang gemar berburu monster, untuk meningkatkan Qi dan kekuatannya, sampai hingga naik ke level para dewa perang. Dan itulah impian dari Long Feng. Bukan hal yang sulit baginya untuk menaklukkan pemimpin gerombolan monster di level galaksi. Namun karena satu dua hal, ia tidak mau melakukannya. Ia tak ingin menjadi sasaran para dewa yang setingkat dengannya. Untuk itulah, ia membiarkan hidup sebagian monster yang memilih menetap di suatu pulau terpencil. Lagi pula, selama mereka hidup, tidak membuat kekacauan di galaksi, maka Long Feng akan tetap membiarkannya. Di saat bersamaan, ayah Long Feng meminta kepada putranya untuk mencari keluarga mereka yang telah terpisah karena sebuah tragedi mengerikan di awal Grand Nirvana itu. Mendengar permintaan ayahnya, Long Feng pun menganggukkan kepala dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencarinya semaksimal mungkin. Sementara itu, instruktur yang telah mengetahui akan kebenaran tentang Long Feng, tampak saat itu ia bersama puluhan pejuang yang sepertinya sedang menunggu kedatangan seseorang yang teramat sangat penting. Di sela penantian itu, instruktur berkata dalam hati, "Kenapa ketua dan 3 kepala suku belum juga datang?" Gumam instruktur. Kemudian terdengar dari para pejuang itu yang tengah mendiskusikan. Para ketua mereka yang jarang terlihat berjalan bersama-sama. Di saat bersamaan, tiba-tiba instruktur Xin Yu yang saat itu melihat sebuah jet tempur yang berhenti tepat di atas sektor Mingwei. Ia pun memberitahukan pada para pejuang tadi, "Lihatlah, para ketua kita sudah datang," ucap instruktur sambil menunjuk ke atas langit yang nampak kilatan cahaya mengalir menembus dinding langit, membelah kumpulan awan hitam. Tak beberapa lama kemudian, jet tempur itu terlihat melambat. Cahaya itu berubah menjadi jet tempur berbentuk cakram berwarna biru tua saat melayang di atas sektor Mingwei dan perlahan mulai turun. "Ayo mari kita sambut ketua," ucap instruktur sembari melangkah bersama beberapa pejuang untuk menyambut kedatangan para ketua itu. Adapun keluarga para pejuang yang juga berada di tempat itu, mereka dilarang mendekati jet tempur yang ditumpangi mereka. Saat perlahan pintu terbuka dan tangga diperpanjang secara otomatis, Ketua Ho yang mengenakan pakaian hitam memimpin ketiga kepala suku itu untuk mengikutinya. Saat itu mereka berempat berjalan menuruni tangga, sementara instruktur dan para pejuang yang berada di lokasi itu sedikit membungkukkan badannya sebagai penghormatan pada keempat ketua yang baru saja tiba itu. Sementara anggota keluarga dari para dewa perang yang menyambut kedatangan keempat orang penting itu tampak kagum dan sangat bersemangat saat membicarakan tentang keempatnya yang memang sangat jarang sekali terlihat di khalayak umum. Sedangkan beberapa petarung terlihat menghela nafas panjang saat bertemu dengan Ketua Ho. Sungguh mereka terlihat sangat menghormatinya, karena bila dibandingkan dengan instruktur dari subkota asal mereka tinggal, maka akan mereka temukan sebuah perbandingan yang sangat jauh sekali. Bahkan bila dibandingkan dari seluruh kota pusat pun, maka hasilnya tetaplah sama, ucap beberapa pejuang itu. Semua petarung tampak tertunduk, tak ada yang berani mengangkat kepalanya. Sampai saat di mana para pejuang itu nampak bingung saat mendengar ucapan dari salah seorang ketua. "Apakah penguji Lau saat ini masih berada di rumah?" tanya Ketua Zul sembari tersenyum. Hal itu ia sampaikan karena mendengar pertanyaan dari beberapa pejuang. Sedangkan Ketua Ho yang mendengar ucapan itu kemudian tersenyum pula, sementara dia sendiri belum berani untuk menyampaikan profil lengkap Long Feng, sebab mulai hari ini Long Feng telah resmi menjadi atasannya. Apalagi saat ini kekuatan Long Feng telah diakui oleh para petinggi. Aura bela diri Jackson sebagai dewa perang terkuat dan tak terkalahkan itu. "Long Feng, dialah dewa perang yang kumaksud," ucap Ketua Wu. Mendengar hal itu, sontak orang-orang yang berada di tempat itu pun langsung terkejut. Di saat yang sama,
Ketua Ho kembali berkata, markas besar dunia mengirimi kami pemberitahuan bahwa Dewa Perang Long Feng secara resmi telah menjadi penguji di kota Jiangnan. Dan kami datang ke sini untuk menyapa penguji Lao, ucap Ketua Ho. Long Feng, maaf, maksud saya penguji Lao, ucap instruktur, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Saat ini penguji Lao sedang di rumah bersama dengan keluarganya. Apakah para ketua sekalian ingin saya memanggilnya? Oh, tidak perlu, saya akan menghubunginya sendiri, sahut Ketua Ho, sembari melihat ke arah jam komunikasi miliknya. Di saat yang sama, instruktur dan para pejuang lain tampak memasang telinga untuk mendengarkan percakapan antara Ketua Ho dan penguji Lao. Selamat siang, saya Wang Minghao, ucap Ketua Ho dengan wajah yang dipenuhi dengan senyuman. Setelah itu terdengar lagi, Ketua Ho berkata, saat ini, saya beserta ketiga ketua lainnya telah tiba di sektor Mingwei. Mendengar ucapan itu, Long Feng pun menjawab, Anda tunggu sebentar, saya selesaikan dulu makan bersama keluarga besar. Akan tetapi, bila mana para ketua terburu-buru, saya akan berangkat sekarang juga untuk menemui para ketua sekalian, ucap Long Feng. Mendengar ucapan itu, ketua dua pun berkata, oh tidak, kami tidak sedang terburu-buru. Selesaikan terlebih dulu makan bersamanya. Kami akan selalu bersabar untuk menunggu penguji Lao di sini, di balai batas kota Jiangnan, ucap Ketua Ho, yang tampak keringat dingin membasahi wajahnya. Tak menyangka, jikalau Long Feng tengah makan bersama dengan keluarga besarnya. Setelah panggilan tersebut berakhir, Ketua Ho melihat ke arah instruktur, sembari tersenyum, dan berkata, tunggu instruktur, tunggu di situ sebentar, tolong antarkan kami dulu ke balai di batas kota Jiangnan, ucap Ketua Ho. Sementara itu, nampak di beberapa sudut kota, di sektor Mingwei, semua warga berkumpul, dan tengah membicarakan seorang pemuda yang berhasil menguasai jurus pedang cahaya dalam waktu yang sangat singkat. Maka gemparlah sektor Mingwei kala itu. Suara-suara warga pun berucap, Long Feng adalah penguji baru. Long Feng adalah penguji baru yang akan menguasai aura bela diri Jackson di markas kota Jiangnan. Berita itu pun seketika menyebar dari satu warga ke warga lainnya. Selain itu, mereka yang tidak berada di sektor ini juga telah mengetahui mengenai kabar tentang Long Feng. Sedangkan semua warga sektor Mingwei nampak senang sekali, bercampur rasa kagumnya, karena baru menyadari bahwa semua jet tempur yang selama ini mereka lihat adalah kepunyaan Long Feng. Maka tidak heran jika Long Feng mampu membeli semua jet tempur itu, karena dia adalah seorang penguji yang sebenarnya. Ingatlah, jika nanti kalian berpapasan dengannya, maka sapalah ia beserta gelarnya, yaitu penguji Long Feng. Dan mulai saat ini, berhentilah untuk berteriak ketika memanggil namanya, ucap salah seorang keluarga dari para pejuang galaksi yang saat itu tengah berada di antara mereka. Singkat cerita, setelah selesai menikmati makan siang bersama dengan keluarganya, Long Feng pun meminta izin pada kedua orang tuanya untuk melanjutkan perjalanan ke gedung batas kota, guna menemui para ketua yang telah lama menunggu kehadirannya itu. Sementara Long Feng memutuskan pergi dengan berjalan kaki, mengingat jarak tempuh lokasi itu tidaklah begitu jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Di saat melangkahkan kaki, menyusuri setiap jalanan sektor Mingwei, Long Feng tampak bingung dengan ekspresi warga dan para pejuang di sekitar area itu. Semuanya menundukkan kepala saat ketika ia melintas. Tampak semua orang menaruh rasa hormat padanya, dan hal ini tidak biasa terjadi di hari-hari sebelumnya. Sampai tiba di mana saat salah seorang dewa perang menyapanya, "Selamat siang, penguji Long Feng," sapa dewa perang itu, yang membuat dirinya tersadar jikalau identitasnya sebagai penguji telah diketahui oleh sebagian besar orang di kota Jiangnan itu. Setelah beberapa menit berjalan kaki, Long Feng pun telah sampai di sebuah gedung yang disebut sebagai batas wilayah kota Jiangnan. Tampak di lantai utama gedung kota itu, keempat ketua yang sedang menunggu kedatangannya, penguji Lao,
Silahkan Anda duduk, ucap Ketua Yong, yang menyambutnya penuh hangat. Ia pun kembali melanjutkan, Penguji Lau, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ketiga ketua, yang telah hadir, di markas pusat kota Jiangnan ini. Yang berada di sebelah kanan saya ini, adalah Ketua Huan Lai. Sementara di sebelahnya lagi, adalah Ketua Yunfa. Dan yang terakhir, adalah Ketua Ming, ucap Ketua Yong, sembari memperkenalkan, satu persatu, para ketua itu. Kemudian, secara bersamaan, keempat ketua tersebut, termasuk Ketua Yong, langsung menundukkan kepalanya, memberikan penghormatan kepada Long Feng. Melihat hal itu, Long Feng pun segera berkata, maaf para ketua sekalian, Anda semua adalah senior saya. Jadi bersikaplah sewajarnya, dan tak perlu menaruh hormat berlebihan padaku. Saya bisa sampai ke titik ini, semuanya karena bantuan dari ketua sekalian, terutama dari Ketua Yong, yang pernah mengirimkanku ke kamp pelatihan elit itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para ketua sekalian. Karena bantuan dari Anda, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang telah melampaui batas kekuatan para dewa perang. Kemudian Long Feng pun menundukkan kepala dan memberikan hormat kepada para seniornya itu, yang kembali, para ketua itu pun membalas penghormatan yang telah diberikan oleh Long Feng. Dengan sama-sama saling menundukkan kepalanya. Melihat perlakuan Long Feng tersebut, rasa khawatir keempat ketua perlahan mulai meredup, hingga salah seorang darinya berkata dalam hati, syukurlah, walaupun dia masih muda dan memiliki posisi yang lebih tinggi dari kita, namun dia tetap sederhana, tidak menyombongkan dirinya, maupun mencoba untuk merendahkan kami semua, ucap hati Ketua Yong. Lalu, bagaimana alur cerita selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.